Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar Sobat Imajiner? Ya, tentu yang menjadi harapan kami Anda semua dalam keadaan yang baik, ya sehat selalu, dan juga tetap menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan juga orang-orang di sekitar Anda. Ya, edisi kali ini Imajiner mengangkat satu nostalgia atau kilas balik tentang ya dunia perfilman kita, dunia perfilman Indonesia di mata kita, para penikmat, para penonton film-film Indonesia. Loh, kok kita yang nonton film Indonesia masa lalu? Siapa yang dimaksud? Tentu untuk kita yang sudah berusia di atas setengah abad, yang waktu itu memang mengalaminya. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Pada dekade 70-an sampai merembet pada 80-an, film nasional masih dianggap sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Ya, siapa yang tidak kenal misalkan dengan nama-nama bintang besar, misalkan Rima Melati, Nani Wijaya, Mieke Wijaya, kemudian ada Aminah Cendrakasih, Rina Hasyim, Ade Irawan, dan sebagainya. Kemudian di era berikutnya muncul nama besar Christine Hakim, ada Widiawati, Yati Oktavia. Ya, tentu dengan aktor-aktornya ada Slamet Harjo, Deddy Miswar, Sophan Sofyan, Roy Marten, Robby Sugara. Ya, itulah orang-orang film yang sangat lekat dengan para penonton film Indonesia. Di samping juga nama-nama besar dari sutradara kondang waktu itu. Ada misalkan Teguh Karya, Sumanjaya, Arifin C. Nur, Wim Umbo, dan sebagainya. Ya, itulah masa lalu, sebuah kenangan tentang film nasional. Nah, sekarang mengapa semuanya menjadi berubah? Ya, memang seperti pepatah mengatakan hidup ini seperti roda pedati ya. Berputar naik ke atas, kemudian nanti juga akan bergulir turun ke bawah. Dan semua itu tentu juga erat kaitannya dengan kemajuan teknologi. Nah, kebetulan Imajiner punya seorang sahabat yang dia memang intens menggeluti dunia film. Dialah Mas Sony yang ya secara disiplin keilmuan memang menuntut ilmu di bidang drama dan film lewat Akademi Seni Drama dan Film Asdrafi di Yogyakarta, kemudian juga terjun ke dunia film di Jakarta. Nah, bagaimana obrolan tentang film Indonesia? Kita simak lewat perbincangan berikut ini. Saya akan mengatakan terpuruknya ya, merosotnya untuk daerah perfilman nasional itu, kalau menurut sudut pandang Anda, karena apa? Saya kira ya memang dulu waktu saya pertama hijrah di Jakarta, mengenai pendidikan di sana. Ya. Dosen pengajarnya ada yang mengatakan, tapi saat itu loh, Iya. kita ini kalau dalam bidang kita sudah ketinggalan 50 tahun. Nah, jadi berarti kan terus ketinggalan terus untuk mencapai 50 tahun bonus Selari lagi ya. Makanya justru kalau tadi pertanyaan dengan yang sekarang saya pikirkan itu apa? Kalau saya merembukan dunia film, kok bolak-balik adanya cuma cinta, nggak ada sampai film yang teknologi tinggi. Iya. Misalnya contohnya supaya Jurassic Park kan bagaimana membuat robot, Iya. apa itu dinosaurus, kenapa kita nggak sampai ke sana? Atau ya kalau yang sekarang macam-macam itu lah, teknologi tinggi. Kenapa? Orang Indonesia kalau ke luar negeri, waktunya jadi sutradara. Tidak ada yang ingin jadi kayak kalau di Indonesia yang seperti penata. Kalau sekarang sih ada istilah, ada yang ada visual effect, terus yang masalah teknisnya bagaimana? Tidak ada yang minat. Ya makanya cerita drama pun ini drama begitu kadang-kadang bahkan agak bau-bau niru-niru juga. Nah, niru Korea kan nggak dengeran Korea apa? Bahkan di televisi kita sekarang coba berapa stasiun yang menayangkan tiap jam-jam sekitar ya bahkan kadang-kadang juga sore sudah ada film Korea beberapa stasiun. Kita itu juga apa sebelum Korea film Thailand
action, kalau film Thailand actionnya, nah, kalau Korea dramanya. Sebelum Korea dan Thailand dulu Jepang, Oxy. Tapi apa? Yang punya kita paling belakangan yang tadi masa ngomongnya, yang mainnya Amanda itu. Oh, penonton sampai gila gitu. Pulang pas minggu padahal terisi Pak Nasab ini ya nah, saya sendiri nggak pernah nonton sebagai kandidatnya karena kenapa penonton tidak saja menurut saya padahal ceritanya kan orang Indonesia itu ceritanya nggak menggigit ya penontonnya sendiri apa terus dia bintangnya cantik ini itu gampang tersentuh lah orang tua juga misalnya ada itu aja Pak misalnya dibikin sesuai tuntutan kita yang nggak naik mau nah kalau di barat itu apa nggak tahu sekarang ya ini yang saya dulu waktu saya masih pendidikan itu apa saya mau bikin film saya pinjam bank ke bank perusahaan film ya kredit ya. Bank ngasih keagunannya apa filmnya itu iya betul gila enggak nah kita apa bank nggak mau filmnya belum jaminan dan orang kan jaminan guru internasional mau laku mesti keluar negeri iya. Kalau kita laku se Indonesia aja sih makanya apa kalau cerita terlalu kayak punya perang rada mikir-mikir laku gak ini nanti ya gitu kan makanya yang lakukan yang ya kayak yang tadi saya ceritakan sampai masih minum di televisi sekali itu film judulnya apa tak sampai hari ini tren bahkan orangnya justru akhirnya menikmati trennya itu akhirnya mencoba ya memang tak akui mainnya bagus ya itulah coba kalau main bagus di sebuah cerita yang wah sempurna. Kita akui memang sebagai penikmat film nasional, kita merasa bahwa ya film-film Indonesia pas ya, cocok untuk kita konsumsi. Dan ya kalau kita melihat film-film khusus kadang-kadang bisa digarap atau dirilis dalam beberapa sequel. Misal film tentang musik dangdut bersama Raja Dangdut Rhoma Irama. Berapa sequel itu bisa diwujudkan, bisa dirilis dan itu laku keras. Di samping juga misalkan khusus tentang film-film komedi, Warkop juga memproduksi berapa banyak film itu. Laku semua di masyarakat. Dan yang jelas memang waktu itu juga gedung-gedung bioskop masih aktif memutar film-film dan ternyata memang rating atau angka tertingginya ya film-film nasional yang banyak disuka oleh masyarakat kita. Tapi ya sekarang dunia memang sudah berubah. Tapi kadang masih muncul juga karya-karya besar dari para sineas Indonesia. Termasuk ya salah satu yang digarap oleh Hanung Bramantyo. Beberapa waktu yang lalu ada film saya lupa. Saya nggak ngikutin dari awal sehingga judulnya saya nggak tahu. Tapi saya menebak-nebak. Kalau nggak salah itu Bumi Manusia, karyanya Pram. Atau semua anak bangsanya yang bikin saya lupa. Baru itu film drama Indonesia yang bagus sebenarnya. Cuma saya agak kurang puas dengan penyutradaraan. Mungkin kalau saat itu yang megang itu Teguh Karya baru mungkin sempurna. Mungkin ini yang menyutradari dugaan saya. Karena saya nggak lihat awal dan ujungnya, saya nggak lihat. Sehingga saudara siapa saya nggak tahu. Krunya nggak sempat tertangkap. Iya, nah itu. Kalau itu ya, saya membayangkan kalau yang bukan tuh kayak apa ini jadinya. Apa tadi filmnya? Film karya novel yang Pram. Antara dugaan saya. Kemudian Antor, Bumi Manusia. Kalau nggak Bumi Manusia, semua anak bangsa. Tapi kalanya Bumi Manusia kayaknya. Bumi Manusia harapannya Hanung. Iya. Oh Hanung. Ya Hanung Bramantyo. Ya, karena di situ masih ada analisnya. Ya. Kalau Bumi Manusia sudah sana lagi apa? Saya kan tetralogi itu. Iya. Saya punya 4, tapi yang satu hilang, yang 3, yang jejak langkah. Kalau yang 4-nya itu yang Rumah Kaca itu masih ketikan. Masih saya bukan novel tapi yang masih fotokopi ketikannya berapa? Dari apa? Dari cewek Jerman.
acaranya teman saya. Iya. Itu nggak tahu dapat dari mana. Teman saya yang ngopi dari dia. Iya. Dan saya dapat kopiannya juga. Jadi saya pernah sempat ngobrol sama di ceweknya itu. Nah maksudnya kayak tadi, kenapa film Indonesia kok apa namanya ya? Kalau saya melihat ya kayaknya sih belum beranjak gitu. Belum beranjak. Walaupun ada Hanung misalkan gitu. Tapi ya Bu, ya Hanung ya termasuk bagus lah untuk saudara muda gitu. Iya. Cuma itu tadi, nggak mungkin kayak Hanung pun merasakan kekurangan dapat cerita yang sebobot, rapat, yang mungkin merasakan itu. Apalagi misalkan kalau yang cerita tadi punya, kok misalkan yang megang kok bukan Hanung, sia-sia cerita itu pun saya sebenarnya masih kurang greget. Karena apa? Saya ya Hanung belum pak karena saya dulu kiblatnya teguh sama hari itu enggak. Senior Iya. senior itu. Karena ceritanya si Pram itu terlalu banyak membutuhkan apa ya, wawasan pengetahuan yang banyak, sosiologi macam-macam lah, psikologis kira betul sejarah Penelahan yang perlu. untuk menelah. Berarti memang langka ide cerita yang punya kualitas ya. Betul. Ya itu pertama di sini. Kedua misalnya ada itu aja Pak, misalnya dibikin sesuai tuntutan kita yang danain mau. Ya Sobat Imajiner, sementara sampai di sini dulu jumpa Anda dengan Imajiner Group. Terima kasih untuk bersamaannya. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.